Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah berkorban demi kita, dan menghapus dosa-dosa kita, umat manusia. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan, buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari Tuhan, kami mau datang pada Engkau, mau ucapan syukur pada Engkau Yesus. Dengan hati menyembah, kuduskan setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, terima kasih Yesus. Kami memberikan terbaik buat Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau rela mati, Engkau rela dicaci, Engkau rela dihina untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. Kami berdoa. Sing hallelujah.
anak-anak-Mu Tuhan. Dan hati kami pun, iman kami diangkat oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau lewat ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Berikan kepada kami semangat yang baru daripada Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk menyembah Allah, dan semangat untuk memberitakan, bahkan mendengar firman-firman Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami lakukan yang berasal daripada firman Allah, kiranya ini boleh tercermin dalam kehidupan kami. Lewat pujian ini kami boleh mengungkapkan perasaan kami. Lewat penyembahan kami boleh mengungkapkan isi hati kami di hadapan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini kami ada di rumah Tuhan. Kami ada bersama dengan Engkau. Dan di sini kami diberkati oleh Tuhan. Di sini nama Tuhan ditinggikan. Lewat ibadah ini Allah, ibadah yang diberkati. Di dalamnya ada pengurapan Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, bersukaria dan bernyanyi, bersyukur kepada Allah karena Tuhan yang hidup ada bersama dengan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami ini Tuhan hanya dalam satu nama, nama Yesus yang hadir dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib, darahnya menyembuhkan dan darahnya menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Mari kita sama-sama mau angkat pujian ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sambil bertepuk tangan. Ada kuasa, yes, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ada kuasa dalam darah,
bersukacita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Sebab keselamatan hanya dari Tuhan.
Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau
Kuasa salib-Mu memulihkan kehidupan kami. Kuasa salib-Mu membersihkan kehidupan kami. Kuasa salib-Mu menuntun kehidupan kami. Hidup ini tidak sendiri, ada kuasa Tuhan menyertai kami. Hidup ini tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan sendiri. Ada Yesus yang penuh kuasa menjelubungi kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami kepada rencana Allah yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kebenaran firman Allah mengalir. Mengalirlah kebenaran firman-Mu sampai di hati kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang menyukakan hati Tuhan. Saat ini kami Tuhan sedang merayakan hari besar bagi kami, di mana kami merayakan hari Jumat Agung, di mana Engkau disalibkan, di mana Engkau menunjukkan penderitaan-Mu bagi dunia, tetapi sesungguhnya itulah ya Allah kemenangan yang Kau raih, yang Kau ada dalam kehidupan-Mu, sehingga kemenangan yang Kau miliki menjadi kemenangan kami juga. Dari atas kayu salib itu Engkau menunjukkan kuasa-Mu, menunjukkan kasih-Mu bagi kami, menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang agung. Terima kasih buat kasih-Mu yang mulia. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah yang agung. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dalam perayaan Jumat Agung ini, sehingga kami semua Tuhan mengalami dan menerima pesan-pesan daripada Tuhan lewat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Coba beri kemuliaan pada Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, semua diberkati oleh Tuhan. Pujian penyembahan yang luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang tidak merasakan getaran kuasa Tuhan dalam hati saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita akan diberkati oleh firman Allah. Setelah kita diberkati oleh pujian penyembahan WL Singer yang luar biasa, musik juga menolong untuk mengangkat pujian kita. Sekarang kita diberkati oleh firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema kita yang kita ambil pada saat ini yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita baca di sini. Ya, kitab Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, apa yang dia katakan? Yuk kita baca bersama-sama. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak Ibu ceritanya begini. Di seberang sungai Yordan, tepatnya di Betania, ya, di situ ada Yohanes Pembaptis dan orang-orang Yahudi mengutus para imam dan orang Lewi untuk menemui daripada Yohanes Pembaptis untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapa sih sebenarnya dirinya? Lalu Yohanes katakan, kalau engkau menanyakan tentang aku, kamu katakan, apakah aku nabi yang akan datang? Apakah aku Mesias? Apakah aku Elia? Bukan, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi Elia, dan juga aku bukan nabi yang akan datang. Tetapi aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun yang mengatakan luruskan jalan bagi Tuhan. Nah, lalu di situ juga ada orang Farisi. Orang Farisi ini bertanya, kalau engkau bukan Mesias, kalau engkau bukan Elia, kalau engkau bukan nabi yang akan datang, mengapa engkau membaptis begitu banyak orang? Yohanes Pembaptis menjawab, memang aku membaptis dengan air. Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Nah, maksudnya siapa? Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis? Sampai dia mengatakan, aku memang membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yang dimaksud siapa? Nah, tinggalkan dulu sini, kita melihat keesokan harinya. Lalu datang Tuhan Yesus kepada
Yohanes Pembaptis. Nah, disinilah terjadi ayat 29 ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Nah, ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dia berbicara kepada orang banyak mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini kita melihat Yohanes Pembaptis mengalihkan pandangan pikiran mereka kepada siapa? Kepada anak domba Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Di sini Yohanes Pembaptis berbicara tentang pengorbanan Yesus dalam menyelesaikan dosa dunia. Sama dengan bagaimana para imam dalam perjanjian lama, mereka mempersembahkan darah anak domba. Untuk apa? Untuk menghapus dosa bangsa Israel. Nah, di sini dikatakan juga apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang anak domba Allah telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Yohanes tidak sembarangan mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Saudara, ternyata apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus ini, dia anak domba Allah, sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Mari kita akan melihat, ada 3 orang yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nabi-nabi siapa saja sih yang menubuatkan tentang anak domba Allah itu, yaitu Yesus. Yang pertama kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15, mari kita lihat bersama-sama. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, disebabkan oleh godaan daripada si iblis, yaitu si ular itu. Dan si ular juga memutarbalikkan firman Allah. Akhirnya si Hawa tergoda. Lalu mereka jatuhlah ke dalam dosa. Nah, setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman kepada si ular ini. Tuhan katakan, karena engkau berbuat demikian, karena engkau menggoda, karena engkau memutarbalikkan firmanku. Nah, kira-kira seperti itu saudara, karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidup. Nah, di situ kita melihat si ular, si iblis ini dikutuk oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 tadi kita melihat Tuhan berfirman lagi. Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu dalam ayat 15. Nah, saudara, siapa yang dimaksud oleh Musa tentang keturunan perempuan ini? Yang dimaksud ini adalah tidak lain adalah anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat ini dikatakan Yesus Kristuslah yang meremukkan, satu-satu yang dapat meremukkan kepala si ular atau yang dapat mengalahkan iblis. Dan anak domba Allah yaitu Yesus Kristus, sebelum dia lahir ke dunia ini sudah dinubuatkan bahwa dialah yang akan mengalahkan iblis, dialah yang akan meremukkan kepala ular. Bukan saja itu saudara, sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan, bagaimana Tuhan Yesus melepaskan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya untuk mengusir setan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Musa ini memberikan kepada saudara dan saya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan musuh, yaitu si setan, si iblis, kuasa kegelapan ini. Amin.
Nah, saudara, luar biasa ya. Anak domba Allah ini, Yesus Kristus, jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Apa sih itu nubuatan? Sebelum itu terjadi sudah diberitahu oleh Tuhan. Kadang-kadang kita juga, Tuhan bisa juga menubuatkan tentang saudara. Sebelum saudara mendapatkan itu, sebelum saudara dalam pelayanan itu, Tuhan sudah memberitahukan kepada saudara. Ada nubuatan daripada Allah. Nah, ini juga saya harap ini juga menjadi pesan Tuhan untuk kita dalam perayaan Jumat Agung ini. Bahwa saudara dan saya diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan sekarang tema kita adalah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Yesus Kristus. Dia begitu sangat memperdulikan saudara dan saya. Saudara diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan setan. Amin. Kita bersyukur untuk ini. Dan yang kedua kita akan melihat bagaimana Nabi Yeremia juga menubuatkan tentang anak domba Allah ini. Kita akan melihat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Saya tayangkan ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini adalah nubuatan Nabi Yeremia tentang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Yeremia juga menubuatkan tentang anak domba itu. Dikatakan di dalam ayat ini, dia adalah tunas adil bagi Daud. Yang dimasukkan tunas adil bagi Daud itu siapa? Di situ juga dikatakan dalam ayat 5, dialah akan memerintah sebagai raja dengan bijaksana. Ya, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia bahwa dialah raja yang bijaksana, yang melakukan keadilan dan kebenaran. Tidak ada manusia, tidak ada raja siapapun di dunia ini yang bijaksana seperti Yesus. Tidak ada manusia, tidak ada orang pun yang melakukan keadilan kebenaran seperti Yesus. Dia adalah raja yang adil. Nah bagi kita semua saudara, kalau memang Yesus adalah raja yang benar, melakukan keadilan dan dengan memerintah dengan bijaksana. Kalau kita mengalami sesuatu yang diperlakukan tidak adil, satu-satunya tempat untuk kita mencari keadilan adalah di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang adil. Kalau saudara dan saya diperlakukan tidak adil oleh sesama kita, jangan cari keadilan kepada orang lain. Bisa dapat, bisa tidak. Tetapi carilah keadilan itu di dalam Yesus. Karena Dia Allah yang adil. Kalau saudara dan saya mau hidup benar, belajarlah kebenaran firman Allah. Karena di situ saudara dan saya akan mendapatkan bagaimana kita bisa hidup benar. Karena Yesus Allah yang melakukan kebenaran. Kalau kita mau hidup bijaksana, tempat untuk kita belajar tidak lain adalah di dalam firman Allah. Karena firman Allah itu adalah Yesus. Seharusnya kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, kita pasti akan dibuat oleh Tuhan akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Semakin hari kita semakin bijak. Semakin tua kita semakin bijaksana. Kalau kita mau dituntun oleh firman Allah. Kalau kita mau belajar daripada firman Allah. Semakin hari semakin apa saudara? Semakin tua semakin? Bukan semakin cerewet, bukan semakin bawel ya. Hai wanita-wanita, istri-istri, semakin hari engkau harus semakin. Pria-pria, suami-suami, semakin hari engkau harus semakin.
Buat orang yang sudah berusia semakin hari kita harus semakin untuk berlaku untuk semua. Di mana kita bisa belajar untuk lebih bijaksana dalam firman-Nya. Yesus, lihatlah anak domba Allah yang akan menuntun saudara menjadi anak-anak yang lebih bijaksana. Amin. Setiap hari, setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saja Musa menubuatkan tentang anak domba Allah, bukan saja Yeremia, tetapi Yesaya juga menubuatkan tentang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan, yang kita syukuri pada hari ini, di mana kita merayakan hari Jumat Agung, di mana Yesus disalib. Kita akan melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan sampai dengan yang ke-10. Bisa tayangkan di sini, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Lalu, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ya nanti baca lagi di rumah, saudara. Ya sampai di sini dulu ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah ini tidak lain ada Yesus Kristus. Sebelum dia lahir ke dunia ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk diantaranya juga di situ Nabi Yesaya juga menubuatkan. Nah, kalau boleh saya simpulkan di sini, saudara, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Yesus? Dialah yang menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul penderitaan kita. Dia ditikam dan dia diremukkan oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita. Kepada dialah ditimpakan segala kejahatan kita. Kita semua tahu itu. Hafal ayat ini. Jangan cuma hafal, imani. Amin, saudara. Nah, ada juga yang menarik di sini juga, saudara. Semua sih menarik. Dan untuk saat ini kita melihat oleh bilur-bilurnya kita Bapak Ibu yang saat ini saudara merasakan kelemahan dalam tubuhmu. Apakah Bapak Ibu mengimani kuasa bilur Yesus mampu menyembuhkan saudara? Puji Tuhan, kiranya kata amin ini terdengar di telinga Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini pernah mengalami kesembuhan karena ibu-ibu, karena bapak-bapak mengimani akan kuasa bilur Yesus? Bagi saudara dan saya yang sudah mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan karena kita mengimani bilur Yesus. Maukah kita bersaksi bagi orang lain? Maukah kita menumpangkan tangan kita bagi orang yang sakit supaya mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan? Ini sangat penting, saudara. Kita bicara Yesus menyelamatkan kita, Yesus sumber berkat, Yesus menyertai kita. Hal ini juga sangat penting, saudara. Tentang kesembuhan yang kita terima di dalam mengimani kuasa bilur Yesus. Saudara, kenapa? Karena pintu pertobat, salah satu pintu pertobatan daripada orang yang belum percaya. Tidak lain atau bisa banyak sekali bahkan, saudara, mereka bertobat. Karena apa? Karena telah disembuhkan oleh bilur Yesus. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa bertobat. Kenapa? Salah satunya karena telah disembuhkan oleh bilur Yesus. Didoakan oleh orang-orang percaya. Didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Diajak beriman dan mengimani kuasa bilur Yesus. Terjadilah pertobatan. Yesus mati bukan hanya begitu saja, di dalam kematiannya ada begitu banyak berkat yang dia berikan kepada kita. Yang boleh kita imani dan kita mendapatkan berkat itu lewat iman kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selain daripada itu, saudara, Yesus dinubuatkan, Yesus juga dilambangkan. Ya, saudara, dilambangkan dengan apa?
Saya mengajak saudara melihat dalam Bilangan pasal 21 ayat 9. Bilangan pasal 21 ayat 9. Yuk baca lagi, sungguh sangat menarik ya saudara kalau kita menggali firman Allah. 1, 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, rasanya di tahun lalu kali ya saya pernah membahas tentang firman Tuhan ini, ya, menceritakan dan menyampaikan firman Allah dari ayat ini. Nah, saudara, waktu bangsa Israel meninggalkan Gunung Hor, mereka menuju Laut Teberau. Sebelumnya mereka juga, saudara, mengelilingi tanah Edom. Waktu mereka mengelilingi tanah Edom itu mereka bersungut-sungut. Mereka marah-marah kepada Musa dan mereka memberontak kepada Musa dan juga tentunya juga kepada Tuhan. Kenapa mereka bersungut-sungut? Kalau orang bersungut-sungut ada alasannya enggak saudara? Enggak ada. Saudara pernah bersungut-sungut? Ada alasan kenapa saudara bersungut-sungut? Ada alasannya saudara? Boleh enggak kita bersungut-sungut? Kita melihat belajar dari sini. Apa yang mereka sungut-sungutin? Kalau saudara bersungut-sungut, kenapa? Pasti ada alasan penyebabnya. Waktu bangsa Israel ini bersungut-sungut, kenapa mereka bersungut-sungut? Tentang apa? Mereka bersungut-sungut tentang roti. Mereka bersungut-sungut tentang air yang enggak ada, yang belum ada waktu itu. Mereka juga bersungut-sungut tentang makanan yang mereka makan. Tentu saja Tuhan menjadi geram dan marah. Seolah-olah mereka tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memelihara hidup mereka. Tuhan dapat memberikan mereka air, Tuhan dapat memberikan mereka roti, Tuhan dapat membuat mereka kenyang. Mereka bersungut-sungut seolah tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan menjadi marah dan geram. Lalu Tuhan membiarkan ada ular-ular tedung di antara mereka. Mereka dipagut, gigit oleh ular. Siapapun yang dipagut oleh ular tedung itu, mereka langsung mati, saudara. Dahsyat, saudara. Kalau Tuhan marah itu dahsyat loh, saudara. Makanya jangan suka bersungut. Ibu-ibu, suka bersungut-sungut dengan suami? Bersungut-sungut dengan istri, bapak-bapak? Anak-anak bersungut-sungut dengan orang tua? Ingat pelajaran ini, mau dipatok ular bangsa Israel, ya. Tuhan mengajar kita setiap umat Israel bersungut-sungut ada ganjaran daripada Tuhan. Yang Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Nah, saudara, semua yang dipagut ular itu mati seketika. Lalu yang masih hidup takut, mereka takut, bangsa Israel ini takut. Bukan hanya takut, saudara, mereka sadar, mereka sudah berdosa, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka langsung menemui Musa sebagai pemimpin. Minta maaf, minta ampun karena mereka sudah melakukan kesalahan. Minta supaya Musa mendoakan supaya ular itu dijauhkan oleh Tuhan. Lalu Musa berdoa. Waktu Musa berdoa, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan bilang begini, "Hai Musa, buatlah ular tembaga, taruh pada tiang. Dan setiap orang yang memandang kepada ular itu, dia akan tetap hidup." Saudara, setiap masalah Tuhan pasti berikan kita jalan keluar. Amin. Berdoa. Setiap masalahmu selalu ada jalan keluar. Jangan bersungut-sungut. Nah, setelah itu Musa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia membuat ular tembaga ditaruh pada tiang. Siapapun yang dipatok oleh ular itu, lalu ular tedung dan memandang kepada ular tembaga itu, mereka tetap hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang Bapak Ibu tangkap? Saya tidak akan memberikan jawaban, jawablah sendiri. Saya harap setiap firman yang saudara dengar, di dalamnya ada kebenaran yang dapat Bapak Ibu tangkap ya. Sehingga menjadi berkat. Nah, untuk hidup, saudara, sekarang kan Yesus dilambangkan dengan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Saat ini,
di zaman kita sekarang ini, kita harus tetap yakin dan percaya. Setiap orang yang mau memandang kepada Tuhan, setiap orang yang mau melihat, menerima Dia, percaya kepada Dia, kita pasti akan memiliki kehidupan yang kekal. Hidup kekal ini tetap, tidak kemana-mana. Selama saudara memandang, selama saudara percaya kepada Tuhan. Saudara jangan pernah meragukan tentang hidup kekal ini. Jangan pernah pertanyakan tentang hidup kekal ini. Apa iya, apa tidak. Sekali lagi jangan meragukan tentang janji Tuhan. Saudara dan saya diberikan kehidupan yang kekal. Kita tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kehidupan yang kekal. Seandainya ada keraguan di hati saudara tentang hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Seandainya ada keraguan di antara saudara tentang janji Tuhan, janji apapun, saudara minta kepada Tuhan kekuatan untuk mematahkan segala keraguan itu. Karena seringkali iblis memakai keraguan saudara dan saya untuk menjerat iman kita sehingga iman kita menjadi lemah. Saudara pernah merasakan ketika saudara ragu-ragu dengan firman, dengan janji Tuhan, udah berdoa, udah minta, kok belum juga dijawab, saudara ragu-ragu. Kalau saudara biarkan keraguan-raguan itu, maka saudara akan menjadi orang yang lemah. Patahkan segala keraguan itu dalam nama Yesus dan libatkan kuasa Tuhan, maka saudara akan diberikan keyakinan penuh tentang janji Tuhan dan tentang apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga bukan hanya dilambangkan oleh ular yang tembaga yang dibuat oleh Musa, dia juga dilambangkan dengan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus, dilambangkan dengan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ingat cerita ini? Coba kita lihat satu ayat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14. Bisa tayangkan? Yuk. 1, 2, 3. Buatlah. Saudara, di dalam ayat ini apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh? Buat apa? Sulit enggak kira-kira membuat ini? Sukar enggak? Makan waktu lama enggak? Karena ini perintah Tuhan. Nuh harus mentaati kalau mau selamat. Nah, pada waktu zaman Nuh, manusia semakin banyak di bumi ini. Kejahatan juga semakin banyak. Kehidupan manusia rusak, dunia juga rusak. Hati Tuhan sedih, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tuhan ingin menghapuskan semua yang bernapas termasuk manusia dan juga binatang-binatang yang ternak dan ciptaannya. Tuhan mau menghapus. Nah, sebelum menghapus, bagaimana cara Tuhan menghapus ciptaannya? Dengan menurunkan air bah. Sudah ada di hati Tuhan. Sudah merencanakan hal yang bahwa Dia sudah punya rencana akan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi ini. Tapi di tengah-tengah kejahatan itu ternyata ada seorang yang bernama Nuh dan keluarganya. Mereka hidup benar di mata Tuhan. Saudara, sekalipun orang mengatakan di dunia ini penuh dengan kejahatan, iya benar. Tapi ingat, di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan masih ada banyak orang-orang benar. Di antaranya adalah saudara dan saya. Amin. Nah, orang yang benar inilah, Nuh ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Sebelum Tuhan memusnahkan, sebelum Tuhan menghapus semua makhluk hidup ciptaan yang ada di dunia ini, Tuhan bicara kepada Nuh. Nuh, buatlah sebuah, ya, buatlah. Untuk siapa bahtera itu, saudara? Untuk siapa? Untuk Nuh. Saudara bekerja untuk siapa, saudara? Kita bekerja untuk siapa? Kalau kita dapat gaji untuk siapa, saudara? Untuk kebutuhan kita kan. Nuh disuruh buat Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera untuk Nuh.
Nah setelah selesai Batra, Nuh sudah buat, lalu dia disuruh masuk oleh Tuhan ke dalam Batra ini, lalu Tuhan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam, hujan tidak berhenti-hentinya. Saudara, selama air bah ini saudara, apakah Nuh keluar dari baterainya? Apakah Nuh bilang naur sama Tuhan, Tuhan saya udah capek tinggal dalam bahtera ini? Tidak ada, tetap sampai nunggu instruksi dan firman Tuhan datang kepada dia. Nah saudara, Yesus anak domba Allah, Yesus Kristus dilambangkan dengan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Siapa saja yang tetap tinggal dalam bahtera itu, siapa saja orang yang tetap tinggal di dalam Yesus, dialah akan selamat. Siapa orang yang mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah, dia akan dibawa oleh Tuhan untuk melihat kehidupan yang diwarnai dengan pelanginya Tuhan. Enggak selalu hidup itu susah, enggak selalu hidup itu menderita, enggak selalu hidup itu diwarnai dengan tangisan. Ada kalanya Tuhan melihat, memperlihatkan dan mengajak kita melihat pelangi kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita dan kita katakan, oh Tuhan, betapa indahnya mengikut Engkau. Sudah menikmati indahnya pelangi hidup, ya, indahnya pelangi Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, hidup itu tidak selalu di bawah. Kalau engkau tetap dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan mengangkat engkau. Bukan hanya menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Ini berlaku buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Entah kapan Tuhan akan memberikan saudara menikmati indahnya pelangi kehidupan ini. Imani saja, itu pasti Tuhan akan berikan dan kita akan alami. Ada sesuatu hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja anak domba itu dilambangkan oleh bahtera Nuh, tapi anak domba yaitu Yesus Kristus juga dilambangkan dengan apa? Dengan anak domba Paskah. Coba kita melihat Keluaran pasal 20. Nah, ini terlalu panjang nanti. Saudara bisa melihat nanti dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 10. Sebelum Tuhan menurunkan tulah yang ke-10, di mana Tuhan membunuh semua anak sulung, dari anak raja sampai anak sulung, ya saudara, budak perempuan semua dibunuh oleh Tuhan. Itu terjadi di Mesir. Itu tulah yang ke-10. Nah, sebelum Tuhan membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir, orang-orang Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengambil satu ekor anak domba, mengambil tiap keluarga mengambil satu ekor anak domba yang berumur 1 tahun, anak domba jantan yang tidak bercacat dan bercela. Suruh mereka menyembelih di petang hari, dan darahnya mereka harus bubuhkan kepada 2 tiang pintu dan juga di atas ambang pintu rumah mereka. Kenapa saudara? Karena pada malamnya Tuhan turun dan Tuhan mengelilingi negeri Mesir, dan setiap Tuhan melihat ada darah domba di pintu, di tiang pintu, setiap setiap orang Israel Tuhan lewati. Jadi tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi kematian di sana. Karena setiap rumah yang tidak ada tanda darah itu, semua anak sulungnya meninggal. Itu Tuhan, itu adalah tulah yang ke-10 yang Tuhan turunkan atas Mesir untuk membebaskan bangsanya. Untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membawa mereka keluar menuju ke negeri perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini luar biasa. Sebegitu sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Sebegitu sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya. Dia mau setiap tetesan darah Yesus, di dalamnya ada kuasa untuk menjaga dan melindungi kita dari ancaman-ancaman, dari musuh-musuh.
dan juga melindungi kita dari kuasa kegelapan. Melindungi kita supaya kita tetap selamat. Nah, keselamatan yang daripada Tuhan harusnya kita hargai, kita syukuri. Jangan main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hargai keselamatan itu. Karena Tuhan mau saudara dan saya tetap dapat merasakan dan menikmati kuasa itu, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Darah anak domba itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam 1 Petrus 18 ayat yang ke-19. Di sini kita melihat, coba kita melihat di sini 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya, kita baca di sini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang, bukan pula dengan perak dan emas. Nah saudara, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kasar itu, di dalamnya ada karya agung Tuhan untuk menebus kita dari segala dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Bukan dengan barang panah, bukan dengan emas dan perak, sering kita nyanyikan ayat ini lewat lagu, tetapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Setelah saudara dan saya diselamatkan, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Selain taat apa yang Tuhan mau. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau kita mau menempel dengan Tuhan, ingat ayat ini. Tuhan ingatkan kita menjaga kekudusan hidup kita. Kalau kita mau diberkati oleh tangan Allah yang kudus, jaga kekudusan hidupmu. Jaga kekudusan hatimu. Kalau engkau mau dibawa naik oleh Tuhan, jaga kekudusan hati kita. Kalau kita mau melihat mujizat dan kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu, jaga kekudusan hati kita. Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya diselamatkan begitu saja. Tuhan juga mau kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena darah Yesus sudah menebus kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 25, yuk kita ini ayat terakhir. Kita lihat di sini, Roma pasal 3 ayat 25. Darah Yesus bukan saja menguduskan kita, tetapi darah Yesus ini memelihara kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menyangkal. Meskipun kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjaga kekudusan hidup kita, kita masih bisa terpleset, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau itu terjadi, kembali dan kembali kepada Tuhan. Cari Dia, temui Dia. Karena dialah yang ditentukan oleh Tuhan menjadi pendamai. Dan melalui iman kita, melalui darahnya. Mengimani darah Yesus Kristus. Dan disitulah kita akan kembali terhubung, roh kita terhubung dengan Tuhan. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa terpleset dalam dosa. Kalau itu terjadi, kembali kepada Tuhan. Supaya roh kita tetap terhubung dengan Tuhan. Darah Yesus. Minta darah Yesus menyucikan. Karena darah Yesus ini akan menolong saudara. Atau memelihara saudara. Supaya saudara terus nampak kudus di mata Tuhan. Amin. Jatuh bisa, kepleset bisa dalam dosa. Tapi darah Yesus bukan hanya melindungi, tapi Dia memelihara saudara. Supaya saudara tetap di dalam kekudusan Tuhan. Dan salib Yesus berbicara banyak untuk kita. Mari pada pagi hari ini, lihatlah anak domba Allah. Kalau saudara diperlakukan tidak baik, kalau saudara ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berlaku sopan, berlaku adil,
mari kita pandanglah Yesus. Dia melakukan itu. Belajar dari dia, pandanglah anak domba Allah. Belajar hal-hal yang baik dari dia. Pandanglah anak domba, dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ketika engkau sakit, pandanglah, lihatlah anak domba. Karena dialah akan menyembuhkan saudara. Ketika saudara terjatuh, terpleset dalam dosa, lihatlah anak domba Allah. Dia menunggu, menanti engkau datang untuk engkau minta ampun. Dan saudara dan saya kembali dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Dan roh kita terhubung dengan dia. Dan disitulah saudara akan menjadi kuat. Menjadi anak-anak Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari WL dan Singar maju ke depan. Mari pemain musik. Bisa tolong ya kita akan mengambil perjamuan kudus. Biarlah kuasa Tuhan akan terus mengalir dan juga memberkati kita semua. Haleluya. Bisa naik pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar
Saat ini kita mengambil perjamuan kudus. Ini adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia rela mati. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Karena dia sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihimu, kalau engkau sudah mengalami kasih Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, lihatlah anak domba Allah. Ketika engkau sakit, dialah yang menyembuhkan engkau. Lihatlah anak domba Allah. Ketika engkau terpuruk, dialah yang mengangkat engkau. Lihatlah anak domba Allah. Dialah satu-satunya yang dapat engkau percaya dalam kehidupanmu. Lihatlah anak domba Allah. Dia tidak jauh daripadamu. Dia ada bersama dengan engkau. Lihatlah anak domba Allah. Dia menginginkan engkau agar engkau tetap setia berjalan dalam kekudusan Allah. Lihatlah anak domba Allah. Ia mengasihi engkau, ia memandang engkau, ia menatap engkau dengan belas kasihannya. Karena engkau sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kau pegang saat ini adalah tubuh daripada Kristus yang dilambangkan oleh roti ini? Haleluya. Haleluya. Dalam tubuhmu ada bilurmu. Bilur yang penuh dengan kuasa. Segala kuasa sakit penyakit ditaklukkan oleh kuasa bilur Yesus. Kami mengimani Tuhan. Apapun yang menyentuh hati kami, yang menggores hati kami, saat ini kami mengimani kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Kuasa bilur yang menyembuhkan tubuh kami yang lemah. Kuasa bilur Yesus menghapuskan, mencabut sampai ke akar-akarnya segala sakit penyakit yang menyerang tubuh kami. Dan kami mengimani darah Yesus, bilur Yesus. Lewat perjamuan kudus ini kami menang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat daripada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Lihatlah Yesus. Lihatlah anak domba Allah itu. Bagaimana dia menderita oleh karena kejahatan dan dosa kita. Tuhan tidak melihat dosamu lagi. Tuhan tidak melihat kejahatan yang kita lakukan. Yang Tuhan lihat hatimu yang sudah dibaharui oleh kuasa Tuhan. Hatimu yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah darah Yesus, darah anak domba Allah ini yang menguduskan kehidupanmu dan membersihkan kehidupanmu sehingga engkau bersih di mata Allah atas dosa-dosa. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Dia. Mari kita terima pengudusan, terima keselamatan, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama.
sembah Dia, bersyukur pada Dia. Engkau hidup. Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau hidup Tuhan. Roh-Mu lah yang menghidupkan roh kami Allah, sehingga ada kekuatan baru, sehingga kami boleh melihat kuasa Allah nyata dan kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kami Allah. Tetaplah Engkau bersama dengan kami. Tolong kami Allah agar kami tetap ada di dalam Engkau.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat berkat perjamuan kudus. Kiranya berkat ini Tuhan merupakan suatu berkat yang sungguh-sungguh akan mengubah hidup kami. Mengubah hidup kami dan mengubah cara pandang kami tentang Engkau. Ya, Engkau anak Allah, Engkaulah anak domba Allah yang rela melakukan apa saja sekalipun kau menderita, tetapi untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat berkat Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bagi berdiri. Besar halaku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. ajaib ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kami tidak melupakan kebaikan-Mu, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kami. Kami bersyukur Christian sudah kembali ke rumah. Terima kasih Tuhan, dia sudah bersama dengan keluarga, tidak di rumah sakit lagi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Ketika Bapak Ibu dan saya dalam hadirat Allah, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan kuasa Tuhan. Jangan lupa, saudara dan saya sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasa-Nya. Berjalanlah dengan kuasa Tuhan, karena Engkau telah mengangkat tangan-Mu di hadapanku. Demikianlah firman Allah. Sekarang pulanglah dengan berkat-berkat yang mengalir daripada Tuhan turun atas kehidupan-Mu. Berkat kemenangan, berkat kekuatan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjaga, melindungi engkau. Dan Roh Kudus akan mengingatkan engkau selalu melihat ada anak domba Allah menuntun hidupmu. Ada anak domba Allah melindungi hidupmu. Ada anak domba Allah memelihara hidupmu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, saudara jemaat Tuhan yang hadir saat ini diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar